Saat pikiran Qin Yichen berangsur-angsur menjadi jelas, sikapnya juga berubah. Awalnya, saya ingin mengandalkan langkah ini agar Mi Qianzhen memiliki komunikasi yang baik dengan diri saya sendiri, meskipun itu langsung. Tapi sekarang tampaknya Mi Qianzhen jelas bukan orang yang dicari Qin Yichen. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali untuk mengobrol denganmu setelah urusanku selesai. Kata-kata Qin Yichen membuat Mi Qianzhen benar-benar terpesona. Menatap Qin Yichen, dengan ekspresi ingin menelannya. Qin Yichen mengangkat tangannya dengan cepat, wajahnya polos. Tolong jangan menonton pertunjukan itu, tuanku. Jika Anda mengambil tindakan sekarang, jangan cemberut. Mengikuti kata-kata Qin Yichen, desahan panjang terdengar di telinga Qin Yichen. Silahkan masuk, Qin Yichen melambai ke Mi Qianzhen. Kalau begitu aku akan turun ke bisnis dulu, dan aku akan kembali padamu ketika aku punya waktu. Setelah berbicara, Qin Yichen langsung memasuki mansion. Memasuki mansion. Kekuatan yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba menghilangkan semua emosi Qin Yichen. Qin Yichen melirik Mi Qianzhen, yang baru saja akan meledak marah, dan mengikutinya. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kemarahan sebelumnya, dan bahkan pemberontakan terakhir pun tidak ada. Susunan aneh seperti itu membuat Qin Yichen sedikit terkejut. Dia berjalan lurus ke kedalaman mansion. Di atas aula utama, Qin Yichen melihat selusin orang duduk di sisi kiri dan kanan. Di tengah, ada satu orang, duduk diam di tengah. Kamu orang tua itu? Qin Yichen mengangguk setuju. Tapi dia tidak berbicara, tetapi melihat pemandangan aneh ini. Keheningan yang mematikan di sini sangat kontras dengan kebisingan di luar. Jelas, orang-orang ini tidak bisa diremehkan. Beberapa orang tua yang hadir memandang Qin Yichen, dan tiba-tiba, orang yang duduk di atas tersenyum. Jalannya masih panjang, Qin Yichen sedikit terkejut. Menarik bahwa Anda baru saja bertanya kepada Mi Qianzhen, tetapi saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Pertama-tama, ini adalah kerugian besar bagi kami bahwa pengawal kelima Mahkamah Agung telah jatuh. Karena Anda adalah salah satu tetua, dan Anda ingin mengandalkan kami untuk membangun penjaga pengadilan ilahi, Anda masih orang luar. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kamu memberiku kompensasi untuk menunggu? Qin Yichen perlahan menggelengkan kepalanya. Pertanyaan ini terlalu rumit untuk dijawab. Memang benar pelaku di balik jatuhnya pengawal kelima bukanlah dirinya sendiri. Tetapi ada presiden seperti itu. Qin Yichen harus membuat komitmen jika ingin mendapatkan dukungan dari orang-orang ini lagi. Apalagi kekacauan yang ditinggalkan oleh Mahkamah Agung harus dibersihkan. Jika Anda berjanji untuk memberikan kompensasi, itu adalah untuk menghapus bagian bawah Mahkamah Agung dengan semua kantong Anda sendiri. Tetapi jika mereka menjanjikan sesuatu seperti keuntungan, mereka jelas tidak akan setuju. Apa yang paling dibutuhkan orang-orang ini bukanlah Qin Yichen untuk membuktikan kekuatannya, tetapi untuk memperbaiki namanya. Dia tidak akan berpaling dari penjaga pengadilan dewa. Di bawah premis bahwa tidak ada komandan pengawal pengadilan ilahi, tidak akan pernah ada contoh praktis untuk membuktikan masalah ini. Dan itu akan selalu menjadi janji lisan. Jelas, ini hampir merupakan putaran tanpa akhir. Kecuali Qin Yichen membayar untuk dirinya sendiri dan mengeluarkan darah. Tapi sementara Temple of Light Lord saat ini berkembang sendiri, ia juga memperoleh baju perang dan tentara Tao untuk mempersiapkan perang, dan kapasitas ekonominya telah ditarik secara maksimal. Pada saat ini, dia tidak akan menggunakan sarana ekonomi apapun sebagai imbalan atas dukungan orang-orang ini. Karena menjelang perang, pilihan seperti itu, dalam arti tertentu, adalah memperdagangkan masa depannya sendiri. Qin Yichen tidak menyangka bahwa orang-orang ini bisa setia kepadanya dalam waktu singkat. Jelas, Qin Yichen tidak ingin mengacaukan masalah ini sekarang. Setelah memikirkannya, Qin Yichen masih menggelengkan kepalanya. Saya hanya bisa menjelaskan situasinya kepada Anda tentang masalah ini. Pertama-tama, saya memilih menjadi salah satu dari 100 penatua untuk bersaing dengan Mahkamah Agung. Saya berbeda dari mereka. Saya tidak memiliki bisnis keluarga sebesar itu. Kedua, perang ini pada dasarnya adalah sebuah kesempatan. Jika kamu bersedia merebutnya, ikuti aku untuk berperang. Jika kamu tidak mau merebutnya, maka aku tidak ada hubungannya. Akhirnya, saya hanya bisa memberitahu Anda satu hal. Jika Anda dianiaya, Anda memiliki hutang. Jika Anda benar-benar memiliki kekuatan dan warisan, saya sarankan lebih baik berdiskusi dengan Mahkamah Agung. Qin Yichen mundur beberapa langkah dan berkata, aku akan tinggal di sini sebentar, lalu kamu bisa bernegosiasi sendiri. Beritahu aku kalau sudah ada hasilnya. Setelah mengatakan ini, Qin Yichen langsung meninggalkan mansion. Setelah menunggu di tempat ini sekitar setengah hari, Qin Yichen meninggalkan kota terapung. Jika tidak ada anggota inti, Anda dapat menggunakan elit Sydney Kevin untuk mengungguli mereka untuk saat ini. Adapun tim penegak hukum Anda sendiri, Anda dapat memilih dan menumpuk secara perlahan. Intinya, orang-orang di kota terapung ini bukanlah yang dibutuhkan Qin Yichen, dan mereka bahkan tampak sedikit mubazir dalam banyak kasus. Karena kekuatan Qin Yichen saat ini ada di sana, yang dia butuhkan adalah penjaga pengadilan ilahi yang dapat dia percayai. Sebagai salah satu kelompok intinya,
dan bersama dengan kuil penguasa cahaya, menjadi pilar pentingnya. Sekarang orang-orang ini masih ingin berbicara sendiri tentang kondisi dan nilai, yang jelas tidak memenuhi persyaratan Qin Yichen. Qin Yichen bahkan tidak menemukan sumber daya yang sudah terbentang saat ini, untuk menyenangkan orang-orang ini. Preseden ini tidak boleh dibuka. Saat berita Qin Yichen meninggalkan kota terapung menyebar, kemakmuran di kota terapung masih sama, tetapi ada suara yang sangat berbeda di dalamnya. Meski Mi Qianzhen sangat tidak puas dengan penampilan Qin Yichen, ia juga harus mengakui bahwa Qin Yichen memang memberinya tekanan terbesar. Terlebih lagi, ketika dia tidak mau berkomunikasi lebih banyak, dia membiarkan dirinya memimpin dan mencoba mencari tahu detailnya. Mi Qianzhen hanya sombong di dalam hatinya, tidak bodoh. Dia bisa mencapai level Dewa Bumi di usia muda, dan dia tidak akan bodoh. Setelah Qin Yichen pergi, evaluasinya terhadap Qin Yichen adalah yang tertinggi di antara orang banyak. Kurasa aku bisa memberi Lord of Light kesempatan untuk mencoba. Lagi pula, bagi kami, situasi saat ini seperti ini, dan tidak ada Broadway yang akan menerima permintaan kami. Kata-kata Michelson membuat orang-orang di mansion menghela nafas sejenak. Michelson, bukan kami menginginkan ini, tapi kami perlu memberikan perintah kepada para dewa yang bisa mereka percayai. Kami tidak bisa membiarkan tragedi seperti itu terjadi lagi. Sebelum orang ini bisa mengatakan apa-apa, Mi Qianzhen mengatupkan bibirnya dengan jijik. Saya tidak berpikir itu telah mencapai manfaat yang ingin Anda cari, kan? Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jika kamu benar-benar memiliki ide untuk bangkit, kamu akan mengirim orang ke pengadilan sejak lama, dan kemudian mengeluarkan 100 penatua dalam yurisdiksi kami. Tapi kamu tidak. Jadi, jangan membuat alasan untuk saya. Jika Anda menginginkan keuntungan, itu urusan Anda. Saya pikir hanya Tuhan yang baik-baik saja, dan itu urusan saya.